Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Falbia dan bersama teman saya, cewek Dewi Puspita. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari aljabar dan persamaan sebagai dasar penting dalam matematika. Materi ini sangat penting dalam membantu kita dalam memahami topik lanjutan seperti kalkulus dan aljabar linear. Oke. Aljabar bukan hanya sekedar untuk menghitung, tetapi merupakan alat untuk menyederhanakan dan memahami masalah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penguasaan materi ini sangat penting untuk keberhasilan di mata kuliah lainnya. Begitupun juga terdapat tujuan dari pembelajaran aljabar ini. Yang pertama yaitu untuk mahasiswa agar bisa mampu menghitung, juga memahami konsep dan alasan di balik setiap langkah-langkah penyelesaian. Nah, mahasiswa juga bisa memahami, mengidentifikasi, melakukan operasi, dan menyelesaikan persamaan secara sistematis. Kita akan masuk ke dalam konsep dasar aljabar. Oke. Aljabar merupakan cabang matematika yang menggunakan simbol, huruf, dan variabel untuk menyatakan hubungan antar besaran. Dalam aljabar, bilangan tidak hanya dinyatakan dalam bentuk angka saja, tetapi juga dalam variabel yang memiliki nilai-nilai tertentu. Dalam aljabar, kita menggunakan simbol seperti X untuk mewakili nilai yang belum kita ketahui. Nah, sehingga hal ini juga akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara umum dan tidak hanya pada suatu nilai tertentu. Oke, variabel itu dapat kita ibaratkan seperti kotak kosong yang nilainya akan kita cari. Seperti ini, yaitu 2x ditambah 3. Oke, next. Selanjutnya yaitu unsur bentuk aljabar. Nah, unsur bentuk aljabar itu terbagi dalam variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Nah, suku-suku nantinya juga akan terbagi lagi menjadi 2 jenis, yang dimana akan dilanjutkan setelah slide ini. Jadi, unsur bentuk aljabar itu yang pertama itu ada variabel. Nah, variabel adalah simbol yang biasanya itu huruf yang mewakili suatu nilai yang belum kita ketahui. Contohnya yaitu X, Y, A, B, ataupun yang sering kita dengar yaitu X, Y, Z. Nah, selanjutnya itu ada konstanta. Konstanta adalah bilangan tetap yang tidak berubah. Contoh 2, min 5, min 10, 10, 3. Selanjutnya itu ada koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel. Contohnya 3x. Nah, 3 itu merupakan koefisien. Misalnya min 2y. Nah, min 2 itu merupakan koefisien. Jadi, dalam memahami unsur-unsur bentuk aljabar, ini merupakan hal yang sangat penting karena menjadi dasar dalam melakukan operasi aljabar. Jadi, setiap kesalahan biasanya berawal dari ketidaktepatan dalam mengenali unsur-unsurnya. Sehingga pengibaratannya itu seperti ini, teman-teman. Koefisien itu dapat diibaratkan sebagai jumlah barang, sedangkan variabel adalah jenis dari barangnya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan mencontohkan soal yang dimana ada 2x ditambah 4. Kita harus menentukan variabelnya terlebih dahulu. Variabelnya ada di mana? Ada di x. Oke. Ini kita ganti warnanya gitu ya. Variabelnya itu x. Terus koefisiennya itu berapa? Itu koefisiennya itu ada 2. Nah, selanjutnya konstantanya. Konstantanya itu tentunya 4, teman-teman. Angka 2 adalah koefisien karena mengalihkan dari x, dan angka 4 adalah konstanta yang ada di dalam kurung. Sehingga terdapat juga kesalahan umum mahasiswa biasanya menganggap 2 itu adalah sebagai konstanta. Nah, dan juga mahasiswa biasanya tidak membedakan peran angka di luar maupun yang ada di dalam kurung. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada unsur bentuk aljabar, yaitu terdapat suku.
Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan maupun pengurangan. Contohnya, 3x ditambah 2y equals 5. Suku-sukunya yaitu 3x, 2y, min 5. Sedangkan mengenai penjumlahan atau pengurangan itu bukan merupakan suku. Suku itu yang merupakan 3x, 2y, min 5. Gitu teman-teman. Nah, jenis-jenis suku itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada suku sejenis. Yang kedua itu suku tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Misalnya 3x dan 5x. Itu merupakan suku sejenis. Nah, ada soal. Nah, kita akan jawab ada 7A dikurang 2A. Ini merupakan suku sejenis teman-teman karena sukunya ada A dan A sama. Oke, jadi karena variabelnya sama yaitu A dan A, maka koefisiennya bisa kita kurangkan. Nah, 7 dikurang 2 itu sama dengan 5. 5A. Karena koefisiennya itu bisa kita kurangkan dan variabelnya itu sama, A dengan A. Misalnya 7B dikurang 2B, maka hasilnya berapa teman-teman? Maka hasilnya adalah 5B. Nah, sehingga kesalahan mahasiswa biasanya itu salah hitung tanda. 7 dikurang 2. Nah, biasanya itu langsung dapat hasilnya 5, sehingga menghilangkan dari variabelnya, yaitu variabel A tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu ada unsur bentuk aljabar yang dimana ini merupakan suku tidak sejenis. Oke, suku tidak sejenis ini adalah suku yang memiliki variabel atau pangkat yang berbeda. Contohnya 3x dan 3y. Variabelnya yang berbeda teman-teman. Di sini variabel x, di sini variabel y. Dan juga ada x dan x kuadrat. Jadi kata kuncinya di sini yaitu teman-teman yang pertama, suku sejenis bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, suku tidak sejenis itu tidak bisa kita gabung. Kita masuk pada soal yang di sini ada 2x ditambah 5. Ini merupakan jenis suku tidak sejenis. Nah, di dalam kurung X dan 5 ini tidak sejenis. Jadi, tidak bisa kita jumlahkan, maka harus kita kalikan. Oke, biasanya mahasiswa itu mengubah jadi 2x, biasanya mahasiswa itu mengubah 2x ditambah 5. Salah, teman-teman. Seharusnya 2x ini kita kalikan, sini kita kalikan 2 dikali x yaitu 2x, ya kan? Gitu. Terus 2 dikali 5 itu 10, karena penjumlahannya itu tambah, maka ditambah 2x ditambah 10 gitu. Nah, selanjutnya ini merupakan gabungan campuran yang dimana ada penjumlahan maupun pengurangan. Nah, jadi di sini ada 4A ditambah 6 dikurang 2A. 4A dan 2A itu bisa kita gabungkan. Karena apa? Karena sejenis sukunya. Sedangkan 6 karena tidak memiliki variabel, maka biasanya itu kesalahan mahasiswa menggabungkan 6 ini dengan A. Nah, atau menghilangkan dari konstantanya. Padahal yang benar adalah 4A dikurang 2A. 4A dikurang 2A yaitu 2A. Nah, karena di sini tidak ada variabel, maka langsung saja teman-teman kita tambah plus 6. Nah, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya
Kita masuk ke bentuk-bentuk aljabar. Bentuk-bentuk aljabar ini yang pertama itu ada suku 1, monomial. Contohnya ada 5x dan 2y, atau bisa juga 2z, 3z, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada suku binomial. Nah, suku binomial ini yaitu ada dua suku, x ditambah 3 ataupun 3 ditambah x. Nah, dan yang terakhir itu ada suku 3 tronomial. Ada A ditambah B ditambah C, gitu. Ini merupakan pengelompokan untuk membantu kita mengenali bentuk-bentuk aljabar, sehingga kita lebih mudah dalam menentukan metode untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, nah, di sini ada soal, kita akan memperhatikan bentuk aljabar berikut. A sama dengan 5x, B sama dengan 2x tambah 3, C sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, pertanyaannya di sini, kita akan menentukan jumlah suku dari masing-masing bentuk. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jenis monomial, binomial, dan tronomial. Oke, karena di sini ada 5x, maka ini berapa suku teman-teman? Yang pasti ini satu suku. Dan sukunya adalah monomial. Oke, ini monomial. Ini kita tandain di bagian A, monomial. Selanjutnya ada 2x ditambah 3. Nah, termasuk dua suku ya teman-teman. Ini 2x tambah 2x dan 3, monomial. Ini bagian B. Selanjutnya ada x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Itu merupakan 3 suku trinomial. Oke. Sukunya 2, ini 3. Nah, sehingga kesalahan mahasiswa biasanya itu dilakukan yang pertama karena menghitung jumlah angka atau huruf, bukan sukunya teman-teman. Jadi misalnya 2x tambah 3, tambahin tuh jadinya 5. Misalnya kayak menganggap pangkat sebagai suku baru, padahal x kuadrat dan x itu berbeda jenis bentuk. Nah, padahal tetap satu suku masing-masing. Nah, dan juga mahasiswa biasanya mengabaikan tanda dari negatif, mengira min 5 itu bukanlah suku. Nah, dan yang terakhir yaitu tidak memahami bahwa suku dipisahkan oleh plus atau min. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi dan yang paling umum. Oke. Suku itu dihitung dari tanda tambah dan kurang, bukan dari jumlah angka, huruf, atau pangkat. Nah, di sini ada rumus informasi. Yang pertama, yaitu bentuk aljabar terdiri dari variabel, konstanta, dan koefisien. Yang kedua, dipisahkan oleh tanda plus atau min. Yang ketiga, suku sejenis memiliki variabel dan pangkat yang sama. Dan yang keempat, suku tidak sejenis tidak dapat langsung dijumlahkan. Yang kelima, bentuk umum suku itu AX pangkat N. Yang keenam, bentuk aljabar dapat berupa satu suku atau lebih, dan pemahaman unsur aljabar menjadi dasar dalam operasi dan penyelesaian persamaan. Selanjutnya kita akan masuk pada operasi bentuk aljabar, di mana operasi bentuk ini merupakan proses perhitungan yang melibatkan antara variabel, konstanta, dan koefisien. Nah, sehingga menggunakan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Sehingga dalam operasi bentuk aljabar ini, kita dapat memperhatikan jenis suku yang terlibat, terutama dalam operasi penjumlahan dan pengurangan yang hanya dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Oke, pertama kita akan masuk pada penjumlahan bentuk aljabar. Nah, penjumlahan ini merupakan penjumlahan yang dilakukan untuk menggabungkan suku-suku yang sejenis, yang dimana rumusnya itu ada AX ditambah BX, yaitu dalam kurung A ditambah B dan X. Sehingga rumus informasinya itu hanya suku sejenis yang dapat dijumlahkan, koefisien dijumlahkan sehingga variabelnya itu tetap. Nah, di sini ada soal yang dimana 3x ditambah dengan 3x. Oke, dalam penjumlahan aljabar kita hanya menjumlahkan koefisien dari sukunya yang sejenis. Ini sukunya sejenis ada x, ini ada 2A7A, sukunya itu sama A dan A. Sehingga sementara variabelnya itu tetap. Pengibaratnya seperti kita memiliki 3 buku dan 5 buku, maka totalnya adalah 8 buku. Oke, ini akan kita jawab. Nah, di sini ada 3x ditambah 3x. Nah,
kita bikin dulu sesuai rumusnya tadi. A ditambah B kan, berarti 3 ditambah 3. Nah, variabelnya itu tetap karena X. Maka hasilnya adalah 6X gitu. Sama juga dengan 2A ditambah 7A. Maka 2 kita tambah dengan 7, karena variabelnya tetap, sukunya dari 2A dan 7A, maka hasilnya adalah 9A. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini operasi bentuk aljabar mengenai pengurangan. Nah, pengurangan di sini dilakukan dengan mengurangkan koefisien dari suku yang sejenis. Rumusnya itu ada AX dikurang BX sama dengan A dikurang B dengan X. Nah, rumus informasinya yaitu hanya suku yang sejenis yang dapat kita kurangkan, sehingga koefisiennya juga dikurangkan. Karena di sini ada 4X dan 3Y dikurang 2X, dimana ini soalnya campuran, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 4X dikurang 2X, karena sukunya sejenis. Oke. Jadi kunci dalam penjumlahan maupun pengurangan aljabar itu adalah sukunya sejenis. Nah, jadi kita lakukan terlebih dahulu. 4X dikurang 2X tentunya 2. Nah, ini variabelnya tetap X, berarti ini 2X. Nah, karena di sini ada suku yang berbeda, berarti hasilnya adalah 2X ditambah 3Y. Oke, begitu teman-teman. Nah, sehingga kesalahan umum itu biasanya dilakukan adalah memaksakan penjumlahan suku yang tidak sejenis. Misalnya menganggap bahwa 2X dan 3Y ini bisa kita tambahkan. Misalnya 2X tambah 3Y sama dengan 5S. Nah, ini kurang tepat karena X dan Y adalah dimensi yang berbeda. Nah, variabelnya juga ikut berubah biasanya. 3X yang di sini, 3Y misalnya kita tambahkan dengan 4X. Nah, begitu. Ingat ya, penjumlahan pangkat ataupun variabel itu tidak berubah. Selanjutnya ada operasi bentuk aljabar mengenai perkalian. Nah, perkalian ini merupakan bentuk aljabar yang dilakukan dengan menggunakan sifat distributif. Rumusnya ada A, B ditambah C, itu A dikali B ditambah A dikali C. Nah, di sini ada X tambah A, X tambah B, yang dimana X dikali X yaitu X kuadrat, ditambah A ditambah B, karena variabelnya tetap X ditambah dengan A, B. Sehingga rumus informasinya itu kita akan menggunakan rumus sifat distributif, yang dimana A, B ditambah C, A dikali B ditambah A dikali C. Perkalian suku dengan suku, dan kita kalikan setiap suku dengan semua suku pada pasangan. Misalnya AX, BX sama dengan AB, X kuadrat. Oke. Nah, di sini ada soal 2X ditambah 3. Oke. Nah, biasanya kesalahan umumnya itu lupa mendistribusi suku yang sejenis. Misalnya 2X ditambah 3 itu ya 2X ditambah 3. Padahal yang benar adalah 2X ditambah 3 adalah kita kalikan dulu 2 dikali X terus 2 dikali 3. 2 dikali X yaitu 2X, kita tambah 2 dikali 3. Nah, gitu. Nah, sehingga biasanya itu kesalahan umumnya adalah sering mengabaikan perubahan tanda jika angka itu di luar atau di dalam kurung yang bernilai negatif biasanya gitu. Oke, selanjutnya ada pembagian bentuk aljabar. Nah, pembagian bentuk aljabar ini dilakukan untuk membagi koefisien dan mengurangi pangkat dari variabelnya. Pengibaratnya adalah seperti mengurangi tingkat atau level dalam suatu sistem. Nah, pembagian ini dilakukan untuk membagi koefisien, sehingga rumusnya adalah AX pangkat M dibagi dengan BX pangkat N sama dengan hasilnya A bagi B. Lalu pangkatnya dikurangkan, M dikurang X, yaitu M minus N. Nah, angka di depan ini adalah A dan B yang dibagi, variabelnya itu X tetap, pangkat M dan N itu dikurangkan. Rumus informasinya itu koefisiennya dibagi, pangkat dikurangkan, penyebut tidak boleh nol. Selanjutnya ada soal 6X pangkat 3 dibagi dengan 2X. Nah,
Dalam pembagian aljabar, kita operasikan dulu dua bagian secara terpisah, misalnya angka dengan angka, huruf dengan huruf. Sehingga kita bisa membagi seperti biasa, yaitu kita bagikan terlebih dahulu 6 dibagi 2, yaitu 6 kita bagi 2 itu sama dengan 3. Nah, untuk variabelnya kita gunakan hukum eksponen. Jika dibagi, maka pangkatnya yaitu kita kurangi. Nah, karena X di bawah itu sebenarnya X pangkat 1, maka X pangkat 3 X pangkat 3 dikurang dengan X pangkat 1 sama dengan biasanya adalah X kuadrat. Oke, karena biasanya kesalahan mahasiswa itu adalah membagi variabel tanpa pangkat yang tetap, sehingga menuliskan hasilnya adalah 6 dibagi 2, 3, pangkatnya langsung dimasukkan, yaitu X pangkat 3. Nah, dan juga biasanya itu bingung terhadap variabel. Nah, jadi menganggap X itu tidak punya angka, padahal X memiliki koefisien 1 dan pangkatnya itu 1. Sehingga jawaban yang benar adalah 3X kuadrat. Oke, lanjut. Dalam operasi ini kita akan bahas tentang operasi campuran, yaitu langkah pengerjaan harus mengikuti aturan prioritas operasi. Urutannya itu kurung, perkalian, pembagian, dan penjumlahan maupun pengurangan. Nah, urutan dari operasi ini harus diikuti agar hasil perhitungan itu benar dan konsisten. Rumus informasinya itu kita mengikuti aturan prioritas operasi, disederhanakan langkah demi langkah, mengerjakan dari kiri ke kanan jika operasinya itu setara. Selanjutnya ada 2X ditambah 3X dikali 2. Nah, kita harus memprioritaskan mengerjakan yang ada di bagian sini terlebih dahulu. 3X dikali 2. Kita kalikan terlebih dahulu di sini. Oke. 3 dikali 2 dulu teman-teman. 3 dikali 2 itu 6. Karena variabelnya X, maka kita masukkan 6X. Oke. Nah, karena sini ada berapa penjumlahan? 2X ditambah 6X. 2X ditambah 6X. Maka kita jumlahkan karena variabelnya sama, sukunya ini adalah sejenis, maka 2 ditambah 6 adalah 8X. Oke. Nah, dalam operasi campuran, aturan mainnya itu adalah seperti matematika dasar. Jadi prioritas operasi, jika ada perkalian maupun penjumlahan, kita harus mengerjakan bagian perkalian terlebih dahulu. Nah, untuk perkalian dua kurung, jadi kita harus memastikan setiap sukunya itu bertemu satu sama lain, atau bisa disebut sebagai distribusi total. Nah, lalu di langkah yang terakhir, kita harus mencari suku-suku yang sejenis untuk dijumlahkan agar bentuknya menjadi sederhana. Oke, begitu teman-teman. Biasanya kesalahan umum itu terjadi ketika salah mengurutkan operasi. Nah, misalnya kesalahannya itu adalah 2X ditambah 3X dikali 2, maka mahasiswa sering menjumlahkan antara 2X ditambah 3X lalu hasilnya ada 5X, itu kurang tepat. Nah, bisa juga lupa terhadap suku tengah pada perkalian kurung, dan juga bisa bingung terkait pangkat maupun koefisien. Yaitu kesalahan menganggap bahwa X dikali X sama dengan 2X gitu. Untuk materi selanjutnya yaitu penyederhanaan bentuk akar, yang dimana ini akan dijelaskan oleh teman saya. Penyederhanaan bentuk akar. Penyederhanaan bentuk aljabar merupakan proses mengubah suatu bentuk aljabar menjadi bentuk yang lebih sederhana tanpa mengubah nilainya. Penyederhanaan dilakukan dengan menggabungkan suku sejenis, menghilangkan tanda kurung, serta memanfaatkan sifat-sifat operasi aljabar seperti distributif dan faktorisasi. Yang pertama kita bahas adalah menggabungkan suku sejenis. Suku dengan variabel dan pangkat sama bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan catatan. Yang pertama, hanya suku sejenis yang bisa digabung. Yang kedua adalah koefisien dijumlahkan variabel tetap. Nah, biasanya rumus yang digunakan adalah AX ditambah BX sama dengan A ditambah B sama X. Jadi teman-teman, untuk suku sejenis, kalian bisa menjumlahkan konstantanya terlebih dahulu, lalu variabelnya digabung. Ada contohnya yaitu 3X ditambah 5X. Ini kalian bisa menjumlahkan 3 tambah 5 terlebih dahulu, yaitu 8. Ketika kalian selesai mendapatkan hasil dari konstantanya, kalian bisa menambahkan X di belakangnya. Sehingga hasil dari 3X ditambah 5X adalah 8X.
seperti itu. Jadi kalian tuh hanya perlu menjumlahkan konstantanya saja, lalu variabelnya mengikuti dari belakang. Selanjutnya adalah menghilangkan tanda kurung. Tanda kurung dapat dihilangkan dengan menggunakan sifat distributif. Rumus yang bisa digunakan adalah A dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita langsung ke contohnya saja. Ada contoh 5x dikurang dalam kurung 2x dikurang 3. Nah, jadi teman-teman, ini tidak sama dengan 5x dikurang 2x dikurang 3. Itu beda ya. Jadi di sini kalian tuh perlu menyederhanakan bentuk dari sini terlebih dahulu. Jadi, ini adalah 5x. Ini kan kita masih membagi duluan. Jadi kita dalam kurungkan dulu si min 2 dalam kurung 2x dikurang 3. Nah, dari sini kita akan mengalihkan terlebih dahulu sesuai dengan yang di penjelasan sebelumnya. Min dikali 2x ini kan menjadi min 2x. Negatif dikalikan dengan negatif itu adalah plus hingga menjadi plus 3. Nah, jadi kita gabungkan ini menjadi 5x dikurang 2x ditambah 3. Nah, di sini karena variabelnya sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan sesuai operasinya. 5x dikurang 2x adalah 3x, karena konstantanya terlebih dahulu untuk kita lakukan perhitungan. 5 dikurang 2 adalah 3, lalu x-nya tetap 3x ditambah 3. Karena pada akhiran ini tidak ada variabel, sehingga hasilnya cukup sampai di 3x ditambah 3. Untuk selanjutnya yaitu ada penyederhanaan bentuk aljabar campuran. Bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa operasi disederhanakan dengan mengikuti aturan prioritas operasi. Contohnya 2x tambah 3x tambah x. Nah, ini kan ada dalam kurung. Kita akan melakukan penyederhanaan terhadap ini terlebih dahulu. Jadi kita hanya perlu 2x tambah 3. Maka ini akan kita kalikan ke sini, 2 kita kalikan ke 3. Sehingga hasilnya ini adalah 2 dikali x sama dengan 2x ditambah 2 dikali 3 adalah 6. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Sehingga ini menjadi 2x ditambah 6 ditambah x. Di sini teman-teman ada yang bisa dijumlahkan, yaitu dengan variabel yang sama, yaitu x dengan x. X di sini ini dimaksudkan dengan angka 1. Jadi 2x ditambah 1 adalah 3, sehingga yang menjadi 3x ditambah 6. Jadi hasil akhirnya adalah 3x ditambah 6 untuk menjawab pertanyaan soal yang ini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan dijumlahkan terlebih dahulu x dengan x ditambah x, karena misalnya ini sama nih konstantanya, tetapi dia ada dalam kurung seperti ini. Jadi dia harus dikalikan terlebih dahulu 2x dengan 2 kali 3, lalu kita akan melakukan operasi ke x selanjutnya. Gitu ya. Selanjutnya ada penyederhanaan dengan faktorisasi sederhana. Faktorisasi adalah proses mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Contoh, A plus B ditambah AC sama dengan A dalam kurung B ditambah C. Nah, ini ada contoh soal 3x ditambah 6. Nah, jadi ini kita hanya perlu menyederhanakannya. Jadi, berapa atau perkalian berapa yang menghasilkan 3x ditambah 6? Nah, jadi 3x ini kan sama dengan 3 dikali sama x ya. Nah, ini berarti kita dapat menggunakan cx-nya. Lalu untuk 6 kita lihat 3 dikalikan dengan berapa yang menghasilkan 6, yaitu 2. 3 dikali 2 adalah 6. Jadi di sini kita dapat membuat persamaannya itu menjadi x, ini kan gara-gara positif, jadi kita tambahkan di sini jadi 2. Jadi bentuk sederhananya menjadi 3 dalam kurung x ditambah 2. Ini sama dengan menjadi 3x
ditambah 6. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya bentuk sederhananya. Jadi kalian kalau mau mencari ini, itu kalian pikirkan dulu 3x itu 3 dikali berapa yang menghasilkan x, dan 6 itu 3 dikalikan berapa yang menghasilkan 6. Jadi dapat jawabannya yaitu x dan juga 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penyederhanaan pecahan aljabar. Pecahan aljabar dapat disederhanakan dengan membagi faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Rumus yang digunakan biasanya itu AX dibagi BX sama dengan A per B. Kenapa jadi A per B? Karena X-nya ini dihilangkan, karena bisa dicoret ya, karena variabelnya itu sama. Nah, ini ada contoh soal 10 A pangkat 2 dibagi 5A. Ini kita tulis 10 dibagi 5A, 10A pangkat 2. Jadi teman-teman, di sini kan si variabelnya sama. Kita bagi terlebih dahulu 10 dibagi 5 itu kan sama dengan 2. Nah, untuk A ini karena ada A pangkat 2 sama A1, ini kita bisa begini. Ini 2A pangkat 1. Ini ada A. Ini bisa menjadi 2 dikurang 1. Jadi pangkatnya ini 2 dikurangin dengan yang di bawahnya, karena A sendiri itu adalah 1, sehingga 2 dikurang 1 yaitu 1. Berarti di sini A, karena di sini adalah 1. 1 untuk variabel itu berarti variabel itu sendiri, sehingga jawabannya dari 10A pangkat 2 dibagi 5A itu sama dengan 2A. Itu ya teman-teman. Selanjutnya itu ya ada persamaan linear. Persamaan linear merupakan salah satu konsep dasar dalam aljabar yang menyatakan hubungan kesamaan antara dua bentuk aljabar. Singkatnya gini, persamaan linear satu variabel dapat dituliskan dalam bentuk AX ditambah B sama dengan 0, A tidak sama dengan 0. Jadi rumus yang bisa digunakan itu adalah AX ditambah B sama dengan 0. Contohnya, datanya yaitu 2x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini ada prinsip penyelesaian persamaan. Penyelesaian persamaan dilakukan dengan mencari nilai variabel yang memenuhi kesamaan. Prinsip utama dalam menyelesaikan persamaan adalah menjaga keseimbangan kedua ruas. Rumus yang digunakan adalah tambah atau kurangi kedua ruas dengan nilai yang sama. Contohnya A ditambah C sama dengan B ditambah C. Nah, ini contohnya ada soal. Di sini ada X ditambah 3 sama dengan 7. Lalu di sini kita bisa menggunakan, ini kan ada konstanta, ini ada konstanta. Jadi ini bisa kita pindah ruaskan dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Ini menjadi X sama dengan, ini kan tadinya positif ya, kalau dipindahkan ke ruas kanan dia menjadi negatif, sehingga 7 dikurang 3. Jadi nilai X nya adalah 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi nilainya adalah 4, begitu teman-teman. Atau misalnya contohnya kita bikin di sini X ditambah atau misalnya dikurang deh. Nah, misalnya X dikurang 4 sama dengan 6. Contohnya. Nah, ini bisa menjadi X sama dengan 6 ditambah 4 ya, maaf. 6 ditambah 4 sehingga nilai X-nya adalah 10. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear. Nah, langkah umum dalam menyelesaikan persamaan, yang pertama itu adalah sederhanakan kedua ruas, yang kedua pindahkan suku yang mengandung variabel ke satu ruas, pindahkan konstanta ke ruas lainnya, sederhanakan hingga diperoleh nilai X. Nah, di sini ada contoh soal 2x ditambah 3 sama dengan 11. Jadi teman-teman kita bisa membuat dulu 2x ditambah 3 sama dengan
11. Nah, di sini ada variabel, di sini ada konstanta, maka kita pindah ruaskan ke kanan sehingga menjadi 2x sama dengan 11 dikurang 3. Ini menjadi 2x sama dengan 8. Nah, ini kan masih ada angka atau konstanta. Kita harus menyederhanakannya lagi. Kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Ini menjadi 8 karena dia bukan angka tunggal tetapi memiliki variabel sehingga dibagi. Nah, jadi nilai x-nya adalah 8 dibagi 2 yaitu 4. Nah, jadi teman-teman, untuk meyakinkan hasil dari nilai x-nya ini benar, kita bisa verifikasi hasilnya. Kita akan masukkan ke dalam persamaan, yaitu 2x ditambah 3 sama dengan 11. X yang di sini, kita akan masukkan angka ini, yaitu menjadi 2 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 11 tidak. Jika hasilnya adalah 11, maka nilai x-nya itu adalah benar. Tetapi jika hasil akhirnya tidak 11, maka nilai dari x ini adalah salah. 2 dikali 4 adalah 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Terverifikasi benar ya teman-teman, sehingga hasil ini dinyatakan bisa benar. Nah, selanjutnya ada persamaan linear dengan bentuk lebih kompleks. Persamaan dapat melibatkan tanda kurung atau pecahan sehingga perlu disederhanakan. Nah, cara yang biasanya digunakan yaitu hilangkan tanda kurung terlebih dahulu, sederhanakan pecahan jika ada, ikuti langkah penyelesaian secara sistematis. Nah, ini ada contoh soal ya. Karena step awalnya itu adalah menghilangkan tanda kurung yang ada, sehingga kita perlu menyederhanakan 2x ditambah 3. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Sorry. Kita hapus aja. Ini menjadi dalam kurung x ditambah 3. Ini menjadi 2 dikali x dan 2 dikali 3. Menjadi 2x ditambah 6 sama dengan 10. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan persamaannya, yaitu dengan mengubah atau memindah ruaskan 6 ke belakang 10. Ini menjadi 2x sama dengan 10 dikurang 6. Gitu teman-teman. Nah, jadi ini menjadi 2x sama dengan 10 dikurang 6 yaitu 4. Sama seperti contoh soal yang sebelumnya, 2x ini akan kita pindahkan ke sebelah sini, sehingga x sama dengan 4 dibagi 2. Jadi nilai x-nya yaitu 2 karena diperoleh dari 4 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah x sama dengan 2. Lalu kita verifikasi kembali nih hasilnya, apakah x itu sesuai jika dimasukkan ke dalam persamaan. Kita masukkan 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, 2 sini tadi diperoleh dari angka x ini ya. 2 dikali 2 adalah 4. Ditambah 2 dikali 3 adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 10. Maka valid ya teman-teman nilai x-nya. Nah, verifikasi hasil adalah ketika kita sudah memperoleh nilai variabelnya, kita harus memastikan dulu nilai itu benar dengan cara masukkan nilai si variabel ke dalam persamaan yang sebelumnya. Ada kuis untuk bisa memastikan kalian paham atau tidak dengan penjelasan materi sebelumnya. Ini kuisnya dapat diakses terlebih dahulu, lalu bisa dijawab. Baik, sekian penjelasan mengenai aljabar dan persamaan linear. Untuk memastikan kalian benar-benar paham, kalian dapat menjawab kuis yang sudah tersedia di link atau slide sebelumnya. Itu kalian bisa akses, terdapat 25 soal mengenai aljabar dan persamaan linear. Jika ada yang dipertanyakan atau bingung, kalian bisa melihat video yang tertera di
kuis. Ada link untuk video perekaman materi. Baik, terima kasih.